Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Adi di Podcast Sego. Kali ini Podcast Sego kedatangan narasumber tamu-tamu kita yang masih muda. Mereka ini adalah pemeran dari salah satu film yang kami buat, yaitu film Jalan Kristus. Nah, kita kenalan aja langsung dengan narasumber-narasumber kita. Oke, silakan dari yang cowok dulu. Oke, perkenalkan semuanya, namaku Dava Raditya dari stasi Santo Mikael Mojosari. Terima kasih. Selanjutnya. Halo semua, perkenalkan namaku Katarina Freya dari stasi Santo Gregorius Agung Citra Harmoni. Wah, jadi ini keduanya adalah delegasi ya, wakil-wakil dari stasi-stasi yang ada di Paroki Santa Monica Krian. Nah, kita akan ngobrol tentang bagaimana film kemarin itu. Awalnya bisa join itu dari mana? Dari Dava dulu? Saya dulu. Boleh. Untuk awalnya itu ya, saya ditawari Kosandi. Waktu itu kan kayak apa ya? Waktu itu saya ditawarinya itu pas malam waktu saya mau tidur. Sebenarnya waktu saya mau tidur kan biasanya emang lihat YouTube dulu kan, HP dulu. Nah itu tiba-tiba ada Kosandi WA. Oke. Katanya, Dav, sibuk nggak? Oh, Terus bukan dah bubuk belum gitu, belum ya? Bukan. Nggak gitu ya? Oke. Beda lagi tuh. Nah, kan ditawari di waktu itu masih diajak kayak, Dav, sibuk nggak? Nah itu aku waktu itu lagi apa ya? Lagi libur semester kuliah kebetulan. Nah terus aku jawab, enggak kok, aku lagi libur semester. Terus Sandi bilang, Dav, mau join apa ya, project film ini enggak, ini kasih tahu judulnya gitu. Terus aku lihat kayak apa ya, aku lihat itu kayak dari judulnya emang udah menarik gitu. Tapi judulnya dulu beda sih sebelumnya sama judul yang Oh iya dah? Iya. Disabotase berarti judulku ini. Apa dulu yang pertama judulnya? Itu lupa. Oh, tapi yang kedua menarik gak judulnya? Iya, bagus. Tetap menarik ya. Oke. Terus? Terus setelah denger itu aku apa ya, inisiatif aja langsung. Oh iya kok, boleh kok. Ini juga buat apa ya? Hitung-hitung pengalaman lah. Oh. Itu mungkin gitu aja dari aku. Sebelumnya sudah pernah membintangi film gitu? Wede. Aku pernah sih itu, apa, Via Dolorosa. Jadi Yudas. Oh, yang jadi Judas. Iya, sama prajurit. Oke. Jadi sudah punya pengalaman ya kerjasama dengan Sandi dalam Ya, project pernah film ya. sekali. Oke. Kalau dari Freya, awalnya gimana kok tiba-tiba join ini? Juga dikontak Koko Sandi juga? Iya, tapi aku yang pertama kali approach dia. Karena kan aku ingat, oh ya di sini ada Sakra Cinema. Jadi ini kebetulan banget. Waktu itu aku live IG di kelas. Terus Kosandi ini kan join kelas. Kosandi, hai aku Kosandi, aku mau main film aku. Aku cuma bercanda. Karena kan aku mikir kayak, ya nggak mungkin juga, anak paroki kan masih banyak. Terus akhirnya ternyata dihubungi sama Kosandi. Gitu. Hamin 2 bulan, 3 bulan aku lupa. Di Japri gitu? Di Japri, di WA. Aku di WA. Terus aku Udah bubuk belum gitu? Enggak. Biasanya gitu biasanya. Ya. Terus? Dia ternyata diseriusin sama Ko Sandi, jadi puji Tuhan. Gitu. Terus waktu dengar ceritanya atau dikasih gambaran nggak, awalnya itu dikasih gambaran kan? Dikasih gambaran. Terus tertariknya gara-gara? Kalau aku Atau pengen main film aja, pokoknya iya, main film, apapun filmnya, mau itu itu komedi juga digarap gitu ya? Bener banget. Ya sebenarnya basically aku pengen main film, pengen punya kesempatan buat main film sama Ko Sandi. Sama Ko Sandi gitu ya. Iya. Maksudnya film-film yang digarap sama Ko Sandi. Oke, tadi kan sudah sama-sama ini ya, diajak sama Ko Sandi untuk main film kan, terus dikasih tahu perannya nanti Freya jadi apa, Dava jadi apa. Nah, Dava sendiri melihat peran yang akan dimainkan itu, gambaran waktu itu seperti apa, Dava? Oke, jadi waktu awal itu kan memang belum dikasih skripnya kan. Jadi gambaran saya di awal itu ya kayak frater nih, kayak orang yang emang religius, terus kan kayak
udah punya panggilan, terus dia itu kayak jatuh cinta, itu menurutku kayak apa ya, emang hal yang sulit sih. Soalnya kebetulan teman saya juga ada frater, itu ada pengalaman kayak gitu dan dia keluar. Berarti sudah ada role modelnya ya? Iya. Terus? Terus itu waktu awal itu saya pikir kayak emang ini bakal role yang sulit sih. Nah terus kemudian beberapa minggu gitu dikasih skripnya. Nah waktu dikasih skrip kan saya kayak mulai baca-baca. Nah waktu baca-baca aku kayak apa ya, mulai nyoba mendalami lah dikit-dikit. Kayak jadi frater ini kayak karakternya itu dia kayak punya komitmen, dia punya panggilan, tapi dia ini kayak masih punya manusiawi gitu. Ya, sisi manusiawinya ada ya. Dia ada punya kayak keraguan gitu, terus bahkan ada konflik batinnya juga waktu itu aku baca. Nah terus dari situ kayak aku mulai apa ya, belajar kalau apa ya, apapun panggilan, bentuk panggilan hidup pasti bakal ada godaan sama tantangan gitu. Betul. Nah terus saya juga belajar, sempat apa ya, kayak nyoba melajari lagi kalau iman itu nggak buat hidup jadi lebih mudah, tapi justru iman itu diuji oleh pilihan-pilihan yang sulit gitu. Dalam banget ya. Terus? Udah sih itu aja. Dari belajarnya Dava tadi memahami perannya itu yang paling sulit di bagian apa? Itu waktu pas itu apa, scene berdoa di kapel itu, waktu ada frater itu kayak ada keraguan di hati itu. Nah itu menurutku sih sulit ya, soalnya kayak apa, harus mainin perasaan kayak orang doa tapi di waktu doa itu kayak sedih gitu, ada keraguannya gitu. Oh, jadi susahnya Dava ini waktu kayak ada mengekspresikannya ya, ekspresi gitu. keraguan itu kayak apa, Ya. secara apa ya, secara batinnya itu bagaimana gitu ya, dari dalam gitu ya. Memang gak gampang ya untuk bermain peran ini. Kalau Freya waktu pertama kali dikasih tahu, woi Freya jadi ini, yang kayak gini, gambaran Freya di awal gimana? Gambaranku di awal, jujur awalnya aku ngira bakalan gampang, sih mudah, karena cuma jadi seorang penggoda. perempuan. Enggak dong. Ya, jadi seorang cewek, guru agama yang tiba-tiba ketemu frater. Ya aku kira bakalan mudah kan. Terus waktu dikasih skripnya sama Kusandi, aku baca lagi kan, kayak waduh, agak offset ya. Maksudnya kayak it feels illegal gitu loh, apa buat baca ceritanya itu. Cuma dari situ aku belajar sih, maksudnya ya mendalami perannya lagi. Terus habis itu kan di karakternya si Freya itu kan digambarkan yang humble, terus murah senyum, sama ya ceria lah bisa dibilang. Gerapiak lah, bahasa gampangnya tuh gerapiak itu orangnya. Terus? Tapi ternyata kok pas dilakuin ternyata juga susah sih. Susahnya di bagian? Susahnya di bagian senyumnya atau di bagian apa ya? Bukan. Susahnya ketika harus berpisah dengan frater. Oh, maksudnya itu apa? Terbawa suasana atau gimana? Bukan. Takut pisah sama Dava gitu ta? Bukan dong. Iya, maksudnya apa sih? Kan udah jatuh suka nih, ya kan? Udah jatuh suka, tapi juga Freya ini punya tanggung jawab dan sudah punya tujuan hidup kan. Oke. Sama juga seperti si Dava. Jadi ya harus sama-sama merelakan. Itu sih bagian yang susah menurut aku. Dava merasakan itu juga nggak? Maksudnya, waktu sama Freya ini terus mau pisah, ini kayak di film itu kayak berusaha nggak mau pisah gitu, ada nggak kayak gitu? Ya ada pasti. Apa yang waktu itu, yang di scene bagian mana yang waktu itu Dava itu merasakan, aduh kok sudah waktunya gini gitu? Itu waktu di scene di apa? Di Patung Pieta. Nah itu kan emang apa kayak klimaksnya gitu kan. Oke. Aku sama Freya itu kayak di-spill dikit waktu itu gimana di depan patung itu? Biar nanti penontonnya ini kan belum tayang, ini filmnya kan belum tayang di YouTube ya.
Nanti kita bisa kasih Sudah. apa ya? Sudah tayang? Sudah. Oh, sudah tayang ya waktu ini ya. Oh, gimana itu waktu itu? Waktu di Patung Pieta itu. Nah, jadi waktu di sini tuh kita sempet apa ya? Nyoba-nyoba dulu ya sebelumnya ya, Freya. Iya, nyoba-nyoba. Terus kan ini juga kayak apa, Freya juga kayak pengen buat ekspresinya kayak senatural mungkin, Iya. kayak dibuat hampir nangis gitu lah. Kayak sehari-hari kalian gitu lah maksudnya. Iya, iya. Terus Terus di sana juga apa ya? Kita sering ulang pas di mana tuh? Pas lari-larian apa? Lari. Iya. Lari sih itu sering banget. Pas waktu lari sebelum ke Patung Pieta itu juga sempat sering lah ngulang lari. Terus pas di Patung Pietanya itu kayak apa ya? Mungkin sulitnya itu pas dibaca dialog sama itu ekspresi kita buat nyoba nunjukin kalau kita tuh apa ya, sebenarnya kayak masih pengen bareng tapi dipaksa itu ya. bisa gitu sama keadaan gitu ya. Iya. Dengan jalannya masing-masing tadi ya. Nah, dari kalian bermain peran bersama itu, bagaimana cara kalian itu menyesuaikan satu dengan yang lainnya berdasarkan peran masing-masing ya? Mungkin ada yang menurut Dava, Freya harusnya gini, tapi kok nggak gini. Si Freya berharapnya Dava itu ekspresinya kayak gini, tapi kok enggak, padahal sudah siap-siap mau balas kayak gini. Itu gimana, Dav? Kalau dari aku sih ya, sebenarnya waktu syuting hari kedua itu awal sama Freya ya. Nah itu kan emang kita nggak pernah untuk latihan dulu itu nggak pernah latihan kayak actionnya ya. Actionnya itu jarang lah. Nah jadi waktu awal syuting juga itu aku sempat sering sih diarahin sama si Freya ini untuk apa ya, untuk ngelakuin hal nanti kamu kayak gini gitu. Nah jadi waktu awal syuting pertama itu waktu scene di Patung Pieta, waktu kita lagi apa ya, lagi ngajar anak-anak biak. Nah itu kan emang bener-bener awal syuting banget. Nah di situ kayak Freya sering ngoreksi aku lah kalau nanti aku harus ngapain gitu. Nah kayak gitu. Oke, nah kalau dari Freya? Sama sih kayak yang diomongin Dava. Aku lebih sering ngasih dia masukan buat jadi kayak gimana, maksudnya actingnya. Tapi Dava ini termasuk ini loh, gampang dikoreksi loh dia ini. Jadi enak. Open gitu ya, terhadap masukan-masukan itu terbuka gitu ya. Jadi aku suruh apa dia tuh mau. Manut kata sepuh. Enggak guys, aku masih belajar guys. Terus ya untungnya manut. Jadi aku kalau syuting sama dia lumayan gampang. Meskipun diem banget ini anak. Sempat sebel nggak kamu dengan karakter pribadinya ya, yang asli di luar film itu? Kebawa sampai di film. Yang apa? Dia. Yang apa? Karakter apa yang menurutmu kental Davanya banget di karakter itu? Kalau dari yang tak lihat di skrip itu kan karakternya Frater ini kan ya apa ya, cool, apa ya, tipe-tipe cool guy gitu, tapi kan nggak sediem itu ya. Ada ekspresi sedikit lah ya, karena dia kan harus ngurusi OMK, harus ngurusi kepemudaan lah. Nah, sedangkan si Dava ini datar, kayak slow gitu, jadi kayak maaf aman. bagus kan jadinya. baru bertemu sekarang, nggak apa-apa kan, sudah selesai filmnya kan. Nanti next project kalau ketemu lagi ya kan kita sudah tahu, oh Dava ini kayak gini, oh Freya itu kayak gini. Mungkin teman-teman yang lainnya ada siapa, Andre juga itu betul. Kayak apa, mungkin cocok nanti Freya sama Andre. Dre Ditunggu Dre. ya itu bisa jadi apa ya, kita kenal juga ya. Saya juga sebelumnya nggak tahu Freya itu siapa, nggak tahu Dava itu siapa, nggak tahu Sandi itu siapa. Jadi dari film ini kita bisa tahu, bisa kenal ya kan. Nah, scene apa yang paling berkesan bagi Dava sama Freya? Masing-masing itu pada scene apa? Kalau aku
scene ya itu tadi kayak yang aku sebutin tadi, aku lebih berkesan di scene yang waktu frater doa itu. Waktu kayak, itu ya yang doa di menunjukkan kapel itu keraguan. kayak habis ketemu Freya terus kan kayak dia itu kayak langsung ragu gitu akan apa ya, akan panggilannya. Nah itu menurutku sih emang apa ya, kayak meranin orang yang berdoa tapi orang berdoanya itu lagi sedih gitu loh. Itu kayak apa ya, sedihnya masalah cinta lagi gitu ya. waduh iya, iya. Itu pernah terbayang nggak Dava hal-hal kayak gitu? Misalkan bayangin, nah tadi kan ada role modelnya juga kan, Iya, ada iya, temen iya. Dava yang kayak gitu. Dava pernah bayangin nggak itu terjadi di Dava sendiri? Kayak Terlepas ini di dalam ini film ini loh. Kamu pernah bayangin nggak kalau Heeh. itu terjadi sama dirimu sendiri? waduh enggak sih. Pembawaanmu kan sudah frater banget gitu loh. Iya. Sudah frater banget ya Banyak kan. teman-temanku yang ngira Freya itu frater beneran ta? Nah. Ditanyain loh sampai teman-teman kampus. Teman-teman Iya. kampus loh yang nanya nih. Tapi iya orang-orang gerejaku juga bilang kalau aku misal kan tugas Miss Dinar kan pasti pakai baju Miss Dinar gitu. Nah itu pasti dipanggil frater gitu. Nah terus waktu Iya. selama kamu pernah pakai jubah, kemudian Miss Dina dan sebagainya, mungkin lektor dan lain-lain, Iya. pernah nggak ngerasa membayangkan konflik batinnya seorang frater itu kayak apa terkait dengan percintaan itu? Iya sih kan kayak apa ya, tugas kayak saya ngelihat orang-orang tugas pelayanan gereja itu kan kayak pasti dia kan ngeluangin waktunya buat hal-hal itu kan. Terus kayak tiba-tiba kita dapat godaan kayak jatuh cinta gitu. Nah itu kayak menurutku sih apa ya, rada sakit sih tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Sakitnya kerasa nggak waktu mainin film itu? Lumayan. Lumayan guys Beneran ya. ya kayaknya kamu. Iya, peran. Tapi ya namanya kita main peran kan Iya, harus betul. didalami. Yang penting kan tidak terbawa sampai dunia aslinya gimana. Kalau Freya, scene apa yang berkesan bagi Freya? Ada dua sih. Scene-nya yang Freya sama Frater berargumentasi di tangga. Oh, yang Ingat nggak? duduknya Duduknya. mengkeren itu ya. Emang keren. Iya, betul. Sama yang di patung Pieta. Kalau yang di tangga gimana? Kenapa kok di tangga? Karena menurut aku itu adalah momen dimana Freya sama Frater ini sama-sama sadar kalau ternyata saling jatuh cinta itu salah. Memang manusiawi ya, namanya suka terus berakhir jatuh cinta. Cuma kan Freya sama Dava ini kan sama-sama punya tujuannya masing-masing dan udah pakem gitu kan. Jadi ya menyadari realita itu menurut aku tuh lumayan sakit sih. Maksudnya kayak oh gini ya gitu, nyesek lah gitu kan. Apalagi dari POV-nya seorang Frater Oke. Dava gitu kan. Terus kenapa yang di patung Pieta? Karena itu momen perpisahan. Aku paling nggak bisa soal perpisahan. Oh iya dah. Makanya menurut aku itu ini sih paling berkesan sih kalau di film ini. Oke, nah di Freya ini waktu selesai syuting itu sempat masih terbayang-bayang perannya nggak dalam kehidupan sehari-harinya? Jujur nggak terlalu sih kalau dari aku. Profesional ya, profesional. Betul, Sudah. betul. Ya udah, kalau acting ya acting aja. Kalau Dava? Sama, nggak terlalu, tapi waktu awal-awal balik di rumah itu kayak masih kepikiran itu. Kepikiran yang apa? Yang jadi fraternya atau kepikiran adegannya? Ya kan, ya jadi fraternya itu sama apa ya, adegan-adegan yang waktu di Pieta tadi itu juga termasuk sih, kayak perpisahan tadi itu. Nah itu aku kayak bayangin apa ya, ini kalau udah diedit itu jadinya kayak gimana ya gitu. Kalau apa? Kalau udah diedit udah jadi gitu. Oh, kamu penasaran hasilnya nanti Iya. gimana gitu ya? Setelah diedit, menurutmu hasilnya gimana? Memuaskan atau Ya, apa yang itu kurang? lumayan buat apa ya, buat hatiku apa ya, kayak hampir nangis lah waktu nonton pas nobar di sini. Itu memang kena banget ya. Maksudnya apa ya? Jarang-jarang lah kalau kita mau mengangkat hal-hal yang demikian ya toh. Apalagi itu juga lagunya pas banget gitu loh. Itu bagus sih itu. Kayak
benar-benar bisa buat lah ngangkat lah. Memang lagunya disesuaikan dengan ceritanya itu bagaimana, dan pencipta lagunya juga sudah cerita bahwa ya dia juga baca keseluruhan dari ceritanya sehingga dia bisa membuat liriknya, membuat nada-nadanya yang sesuai dengan itu. Dan memang menurut kalian itu cocok banget ya antara cerita, video dengan lagunya itu ya. Ditunggu ya lagunya ya. Iya. Bentar lagi lah kayaknya upload ini. Oh, belum upload ya kemarin? Belum. Lagu belum, baru yang filmnya aja kemarin yang Jangan upload ditonton ya. guys, didengarkan. Nah, kalian juga jangan lupa di-share ke teman-teman kampus yang lain. Mungkin Tentu. dikritisi sehingga jadi feedback kita untuk next film itu apa yang kurang, misalkan adegannya atau pemilihan perannya atau ceritanya bahkan yang kurang masuk. Nah, itu kan bisa jadi apa ya, perbaikan kita ke depan supaya, tapi jangan kapok loh ya nanti kalau diajak main film lagi ya. Masih mau kan? Masih. Kalau main bareng lagi masih mau kan? Boleh. Untung apa ya, udah ada chemistry-nya lah. Nah, itu loh maksudnya kan sudah pernah main bareng kan, artinya nanti penyesuaiannya kan nggak akan terlalu ruwet juga kan. Nah, setelah kemarin akhirnya ditampilkan, ditonton bersama, apa perasaan yang kalian dapatkan dari kalian yang sudah berjuang untuk membuat film ini, berperan di film itu? Kan ditonton orang banyak itu, dari stasi-stasi kan juga datang juga kan. Nah, itu kalian gimana? Terus disuruh maju juga kalian kan untuk menceritakan itu juga. Itu apa yang kalian rasakan? Waktu awal selesai nonton film yang pertama itu ya, pertama saya bangga gitu ya. Kayak terus terima kasih juga sama tim-tim film, kayak udah niat lah buat filmnya juga. Terus yang kedua kayak yaitu sesuai cerita film tadi, ke bawah suasana lah, agak-agak sedih dikit gimana gitu. Terus apalagi tuh emang apa ya, lagunya sih Yang bikin apalagi gitu pas pas perpisahan di Pieta itu lagunya kan mulai muncul ya. Nah, setelah di Pieta itu kayak langsung scene perpisahan, apa ya, nggak perpisahan sih, kayak scene selesai gitu ya, kan. kayak sudah sama menyadari jalannya masing-masing ya. Wih, merinding loh saya itu dengerin juga loh, apa sambil bayangin waktu scene-nya sama lagunya itu. Kalau dari Freya? Perasaanku Waktu dipanggil maju setelah kita nonton bareng, kamu ditonton banyak orang sama Dava ya kan? kalau aku lega sih, lebih ke lega dan bangga. Iya, lega sih, karena sudah berhasil memerankan seorang Freya di situ dan ditonton sama banyak orang. Kayak suatu apa ya, kesenangan tersendiri. Kamu punya pesan khusus nggak saat kamu menjalankan peran itu, saat main di film itu untuk penontonnya? Kamu pengen terlihat apa? Pengen dianggap seperti apa oleh penontonnya? Aduh, kalau itu tergantung penonton deh menurut aku. Iya, kalau kamu sendiri, kamu pengennya tuh dilihat waktu main film itu sebagai sosok yang seperti apa di film itu? Di film itu Ha. Freya yang kalem, yang ceria dan murah senyum sama semua orang. Udah gitu. Harapannya orang melihat sosok itu ya di kamu ya. Bukan sosok sebagai penggoda loh ya. Bukan ya guys. Arahnya bukan ke sana. Arahnya bukan ke sana ya. Kalau Dava, pengen dilihat jadi sosoknya seperti apa waktu memerankan itu, atau pengen memberikan kesan apa kepada penonton dari peranmu itu? Kalau frater kan emang apa ya, pandangan orang-orang kalau tentang frater itu kan ya tentang emang pelayanan dan pelayanan ya seringnya. Nah, apalagi itu kan frater, kita semua juga tahu kalau frater tuh nggak boleh jatuh cinta gitu, karena kan emang frater nggak boleh kayak terlalu hal duniawi gitu kan ya. Oke. Nah, di situ kayak apa ya, aku pengen nunjukin kalau ke penonton itu kalau frater itu juga punya apa ya, rasa manusiawi lah. Masih ada frater, itu. Frater bisa jatuh cinta juga. Frater itu nggak orang yang terlalu suci gitu lah.
Mungkin kayak gitu kalau aku. Oke, pesan apa yang mungkin ingin kalian sampaikan dari film yang bersama-sama kita buat ini? Pesan. Ya, Dava. Kalau aku ya apa ya? Mungkin bagi kalian ataupun orang-orang itu kan kita punya panggilan hidup masing-masing, entah itu guru, orang tua, mahasiswa atau apapun itulah. Pokoknya kita itu apa ya? Tetap setia pada Tuhan lah. Kita itu selalu megang Tuhan. Kayak pegang Tuhan itu, kalau kita nggak pegang Tuhan nanti kayak kita itu bakal tersesat, karena kalau ada Tuhan kita itu walaupun dalam pilihan sulit pasti Tuhan bakal berikan jalan yang terbaik gitu. Percaya pada Tuhan gitu ya. Kalau Freya, film ini pesannya apa untuk penonton? Mungkin dari penulis kan beda pesannya yang ingin saya sampaikan, tapi dari Freya sendiri yang memerankan itu pengennya film ini memberikan pesan apa kepada penonton? Pesan, menurut aku tetap berada di tujuan yang utama, dan jalani aja. Jalani aja, fokus gitu ya, fokus ke apa yang tujuan. menjadi tujuan kita. Betul. Gitu ya. Mungkin jalannya kan berliku-liku, Betul. tetapi ya mungkin kalau jalan buntu ya kita ganti jalannya, jangan ganti tujuannya. Betul. Gitu ya. Itu sih yang penting menurut aku. Ya keteguhan itu memang saat ini tuh susah untuk Benar banget. dipertahankan Gitu ya. Apa? Gitu ya. Oh iya loh. Punya satu tujuan. Oke, nah film ini kan sudah dinilai ya oleh Sakra Cinema itu ya, dan ya sayang sekali kita belum bisa dapat nominasi di film kita kali ini. Perasaan kalian gimana, Dava? Kalau dari aku sih yang pertama ya pasti jelas itu sedih, sama itu aku kayak apa ya, kayak Ini nggak adil, penilaiannya nggak adil. Nggak gitu. kayak gitu. Sedih, terus kayak aku kayak ngerasa apa ya, ngecewain orang-orang dari tim-tim film gitu kan, kayak udah ngasih kepercayaan buat main film, terus ternyata pas aku peranin kayak nggak menang gitu kan, kayak ngerasa sedih juga tuh. Rasa bersalah gitu ya. ya. Jadi kayak mungkin itu ada kayak beban tersendiri gitu ya. Ya kalau dari aku kayak gitu. Ini lihat ekspresinya Freya kayaknya nggak ada beban ini. Menang nggak menang ya wes, yang penting aku main peran. Gimana Frey? Nggak menang Frey, nggak ada masuk nominasi sama sekali Frey. Sedih lah, sedih. Masa sih wajahmu nggak menunjukkan itu Frey? Sekarang kan Oke. sudah menerima lah ya, udah it's okay, nggak apa-apa, menang kalah terima lah. Tapi ya waktu di hari itu kecewa sih, jujur aja. Kecewa kenapa? Karena kecewa sama diri sendiri dong. Oke. Karena aku merasa kayak, duh, kayaknya aktingku kurang deh dan lain sebagainya. Ya OVT biasa lah. Terus sedih, tapi ya balik lagi bangga sih tetap sama diri sendiri. Maksudnya kayak, ya oke, aku happy karena aku dapat pengalaman buat main film, aku mengasah skillku dalam berperan, terus juga sama nambah kenalan. Oke. Jadi kenal sama kenal Gading ini sebelumnya sama Gading kenal nggak? Tahu, cuma belum pernah satu ini bareng ya. Ini yang baru kenal ini sebenarnya. Sama Dava. Malah sama Dava yang baru kenal malah. Iya, Baru banget. Baru banget. Dulu tuh waktu pertama ketemu itu, pertama lihat kalian itu tak kira sudah kenal, satu kenal sama lainnya. Terus baru itu tanya-tanya kan, Dava dari mana? Oh dari Mojosari, si Freya dari mungkin teman kampus atau sempat aja project bareng. Itu belum ya? Belum. sama Waktu sekali. awal ketemu pertama kali gak tahu Freya yang mana. Iya, sama. Bingung aku. Aku tanya aku Sandi dulu, Dava itu yang mana ya, Po? Terus setelah tahu langsung kelihatan nggak dia ini tipenya kayak apa gitu? Kalau ini pertama aku melihatnya kayak apa ya, kayak Judas kan. Oh ya? Iya. Heeh. Itu kan Terus? awal ketemu ya. Terus kayak
tak kirain emang dia ini lebih tua dari aku gitu loh. Soalnya waktu awal ketemu juga kayak apa ya, mukanya judes terus kelihatan lebih tua gitu loh. Banyak beban gitu mukanya. Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Kelihatan judes. Awal ketemu. Kesan pertama kan boleh kesan pertama iya, gitu. iya. Terus tapi pertemuan selanjutnya malah kayak anak kecil kalau aku. Kelihatan aslinya ya. Kalau kalau Freya lihat Dava gimana? Diem anaknya. Dari pertama kali ketemu Iya, sampai sekarang juga melihatnya kayak oh iya anaknya diem gitu. oh, gitu. Kalau kamu pas-pasan sama Dava gitu, Dava cuma gini toh? Enggak gitu lah. Enggak gitu ya? Iya. Iya. Oke pemirsa, pertemanannya sudah berakhir ya. Sekarang ini saatnya perpecahan ya. Oke, Aman, Dava itu cowok yang baik, cool guy gitu ya. Aku kira dia udah punya pacar loh. Jadi Ternyata? makanya aku agak takut kan. Maksudnya kayak buat approach dia tuh Oke. agak kayak takutnya dia itu sensitif atau nanti kamu dilabrak sama pacarnya gitu kan? Iya, padahal kan cuma main film. Tapi Heeh. ternyata enggak, dia sangat friendly guys. Keren Dava. Ya next project saya menurutku akan lebih bagus lagi lah karena kita sudah saling tahu satu sama lain. Nah pesan terakhir, pertanyaan terakhirnya adalah apa pesan dan pesan kalian untuk teman-teman terutama OMK di separoki Santa Monica Krian ini terkait pembuatan film atau hal-hal kreatif lainnya? Silakan. Kalau menurutku ya, kalau untuk hal-hal kreatif ini sebenarnya sangat penting sih untuk media-media dalam gereja. Karena kalau apa ya, lewat film ini kayak kita bisa ngajak orang yang jarang ke gereja atau jarang dengar khotbah gitu, kita bisa apa ya, bisa ngejangkau mereka gitu loh. Nah, jadi selain itu pesan dari film ini kan juga bisa tersampaikan ke mereka gitu loh. Jadi agar mereka juga bisa tergerak hatinya gitu kan. Nah kayak gitu sih. Jadi menurutku kayak apa ya, untuk seni kreatif itu bukan sekedar hiburan, tapi juga bisa sarana pewartaan iman juga. Wih, mantap sekali. Sudah frater banget ya jawabannya kan? Frater banget. Nah, coba Freya. Coba Freya, gimana? Pesannya. Pesannya adalah buat teman-teman di luar sana yang punya skill dikembangkan aja, nggak usah malu-malu. Apa ya? Apa ya? Oh, pikiran pesannya aku lupa. Boleh mikir dulu nggak? Ya harapannya untuk teman-teman, teman-teman yang lain. Ada nih. Harapannya dengan film ini bisa memotivasi teman-teman semua yang menonton untuk tetap berada di tujuan yang sama, meskipun jalannya berlika-liku tetap Di jalan Kristus. di jalan Kristus. Mantap. Terus ada lagi nih, sama Apa? lupa. Apa ya? Sama udah situ aja. Itu aja ya. Oke. Yang penting adalah kita tetap berada di dalam jalan Kristus. Kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Sesuai sudah judul film diajarkan. lah, tetap di jalan Kristus. Sesuai dengan judul film kita. Dan thank you untuk Freya sama Dava sudah kasih waktu. Dan kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Dadah.